Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Kali ini kita akan membahas materi biologi, yaitu tentang virus. Ada yang pernah lihat virus? Mungkin belum pernah ya melihat langsung, tetapi pernah menderita penyakit karena virus. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian gambar apa itu? Ya, benar sekali. Ini merupakan gambar salah satu jenis virus, yaitu virus corona penyebab penyakit COVID-19, di mana 2 tahun belakang ini sudah mewabah di berbagai negara, terutama di Indonesia. Sekarang kita bahas sejarah penemuan virus. Virus berasal dari bahasa Latin virion, artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada tanaman tembakau. Virus adalah organisme mikroskopik yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Hampir semua ekosistem di dunia mengandung virus dan dianggap sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi. Adapun ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus, yang pertama, Adolf Meyer. Adolf Meyer adalah seorang ilmuwan Jerman yang meneliti virus pada tahun 1883. Adolf Meyer mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan Adolf Meyer adalah bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Yang kedua, Dmitri Ivanovsky, yaitu seorang ilmuwan Rusia yang melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Kesimpulan dari percobaan Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 yaitu penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Selanjutnya ilmuwan yang ketiga yaitu Martinus Beijering. Martinus Beijering adalah seorang ilmuwan Belanda yang melakukan percobaan pada tahun 1897 untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan yaitu penyebab penyakit adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Martinus kemudian menyimpulkan bahwa partikel tersebut adalah virus yang dapat lolos dari saringan. Ilmuwan selanjutnya yaitu Wendell Meredith Stanley. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika ini berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri virus? Nah, ciri-ciri virus yang pertama yaitu virus berukuran sangat kecil. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ciri yang kedua, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti ini berupa RNA atau ribonukleot asid dan DNA deoksiribonukleot asid. Ciri yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Ciri yang kelima, biasanya virus stabil pada pH 5-9. Ciri yang keenam,
virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Dan yang terakhir, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah struktur dari virus. Nah, struktur virus ini bisa kita pelajari dari bakteriofag, yaitu jenis virus yang menginfeksi bakteri. Struktur virus dimulai dari bagian kepala, di mana bagian kepala berisi asam nukleat, sedangkan di bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus pada bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Bagian selanjutnya yaitu bagian leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Selanjutnya yang ketiga, bagian ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang, sementara itu lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Berikutnya, bentuk tubuh virus. Bentuk tubuh virus ini ada berbagai macam. Yang pertama berbentuk batang, misalnya pada virus TMV atau tobacco mosaic virus. Yang kedua, bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya pada rhabdovirus. Yang ketiga, berbentuk bulat, misalnya pada virus HIV dan orthomyxovirus. Yang keempat, berbentuk filamen, misalnya pada virus Ebola, dan yang kelima berbentuk polihedral, misalnya pada adenovirus, dan yang terakhir berbentuk seperti huruf T, misalnya pada bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Sebagai informasi tambahan, silahkan simak video berikut ini. Video ini berisi tentang informasi mengenai virus corona atau virus penyebab penyakit COVID-19. Demikianlah pembahasan materi virus kali ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.